Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,13%. Dengan total market cap mencapai di 1,7 triliun US dollars, dengan penurunan lagi Bitcoin dominan sebesar 0,11% dan peningkatan volume sebesar 7,46%. Nah, untuk hari ini gue bagi lagi DCWT menjadi dua ya. Yang pertama adalah untuk Bitcoin dan Ethereum. Jadi untuk sekarang kita akan bahas di Bitcoin dan Ethereum. Untuk altcoins kita akan bahas nanti lebih siang atau cenderung ke sore ya. Oke, jadi kita bisa di sini untuk Bitcoin terjadi peningkatan sebesar 0,61%, sementara untuk Ethereum terjadi peningkatan yang lebih signifikan ya, jauh sebesar 2,29%. Nah, ini kalau kita lihat ya, sesuai dengan temanya pada hari ini, Bitcoin dominance masih terus turun. Artinya alts cenderung lebih meningkat ya, lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin. Sekali lagi untuk altcoins kita akan bahas nanti di DCWT sesi kedua ya. Nah, seperti biasa gue ingatkan bahwa sekarang TCI sudah aktif di Twitter atau X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto ya. Bentuknya bisa news, bisa memes, dan juga bisa analisa ya. Oke, sekarang kita akan geser ke economic calendar, ke GMT plus 7 untuk jadi WIB ya. Kalau mau ubah silahkan tinggal ganti ke WIB juga kalau mau buka di investing.com. Untuk hari ini tanggal 17 Januari hari Rabu. Dari US akan keluar beberapa data penting seingat gua ya. Ada core retail sales dan juga retail sales. Ini keluar jam 8:30 semuanya ya. Basically that's it ya. Ini cuma ada dua saja data penting ya. Jadi yang pertama adalah core retail sales. Kita bisa di sini harapannya apa? Harapannya adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi, karena lower than expected trading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Maka dari itu harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada 0,2%. Untuk retail sales harusnya sama juga sih ya. Yes, sama, harapan kita dia lebih rendah daripada ekspektasi, berarti lebih rendah daripada 0,4% ya. Itu kurang lebih untuk data dari US hari ini ya. Ada dua data penting, dua-duanya akan keluar 8:30 malam. Jadi buat lo yang nanti mau buka posisi futures, ingat ya, kalau sudah dekat-dekat jam segini target TP-nya masih belum kena, boleh pertimbangkan untuk TP secara manual ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke besok. Untuk besok tanggal 18 Januari dari US itu ada apa aja yang penting. Dan kalau kita lihat dari sini akan ada keluar initial jobless claim dan juga akan keluar Philadelphia Fed Manufacturing Index, dan juga lebih malamnya lagi akan ada crude oil inventories. Jadi besok ada 3 data penting ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke news, dan news ini datang dari US, di mana IBIT-nya dari BlackRock ya. Buat lo yang nggak tahu, IBIT itu adalah ticker dari ETF spotnya BlackRock ya. Nah, kita bisa di sini dia menjadi leadernya nih dalam volume ya, di mana sekarang ada satu term baru yang disebutnya adalah Newborn 9. Nah, Newborn 9 ini adalah 9 Bitcoin ETF yang sudah di-approve oleh si SEC ya. Nah, kalau kita lihat di sini spot ETF-nya si IBIT atau BlackRock itu kurang lebih sebesar 500 juta US dollars. Dibilang gede banget sih, ya belum. Tapi baik lagi, ini baru hari ketiga. Jadi sebenarnya demand-nya ada, begitu ya. Nah, kalau kita di sini according to analis dari Bloomberg yang namanya adalah Eric Balchunas ya, dia menyatakan bahwa posisi BlackRock ini semakin menguat. Dan menurut dia pertanyaannya bukan apakah, tapi kapan dia akan melebihi MicroStrategy, di mana kita tahu itu adalah perusahaan dari Michael Saylor dalam menghold BTC ya. Nah, lu kebayang gak sih? Ya, kebayang gak sih kalau sampai dia sudah ngalahin MicroStrategy, which is sudah berapa ratus ribu ya. Untuk sekarang dia kurang lebih itu 497,7 juta US dollars, kurang lebih 11.500 BTC di hari ketiga begitu ya. Nah, ya jadi kalau orang nanya, emang ada yang beli? Emang BlackRock beneran beli BTC? Ini dia jawabannya ya, beneran sudah dibeli. Tetapi ya lagi-lagi gini, ngepam suatu market ya, atau suatu aset tertentu, bukan market aja ya, satu aset tertentu itu seringkali lebih besar karena memang hype-nya gitu dibandingkan pada faktanya. Karena pada faktanya memang terjadi pembelian, tetapi orang-orang mungkin dulu berharapnya BTC langsung ngepam
berapa belas persen dalam sehari. Jadi sekarang kondisinya masih seperti ini walaupun membaik ya. Dia berhasil reclaim MA50 contohnya ya. Oke, sekarang kita akan geser dulu ke analisa di Twitter. Ini ngomongin apa? Ngomongin kemiripan S&P 500 di 2001 sampai 2005 dengan Bitcoin di tahun 2021 sampai 2024 ya. Kalau kita lihat di sini ya lagi-lagi market itu ya, atau lebih tepatnya ya market itu memiliki suatu echo atau suatu gema yang mirip-mirip, seringkali terjadi lagi, nggak sama persis tetapi mirip ya. Kalau kita di sini ada bull market neckline, sama-sama dia retest, sama-sama jebol dia retest ke suatu resisten ya, 2 kali juga. Setelah tembus retest 2 kali lagi juga. Jadi mirip ya. Jadi market itu nggak ada yang benar-benar baru. Biasanya udah hal yang sudah terjadi, tetapi nggak sama persis gitu ya. Sama kayak lu ngelihat muka lu mungkin di air gitu ya. Ya nggak sama persis, tapi ya mirip-mirip mukanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini di S&P 500 di 2005 sampai 2001 sampai 2005, kalau kita lihat kita tuh dalam masa-masa di sini. Berarti dia di 2004-an, kita di 2024-an. Nah, kalau kita ngikutin si tren di seperti S&P, maka dia akan membuat sedikit lower low. Begitu ke atas lagi, lower low lagi, ke atas lagi. Retest ke tempat yang sama-sama nih ya, ke tempat yang mirip-mirip. Udah gitu, ya pelan-pelan breakout ke atas gitu. Nah, breakoutnya di mana? Kalau dulu S&P di pertengahan tahun lah, ya Juni Juli lah, itu kurang lebih. Nah, apakah kita akan melakukan hal yang sama? We'll see ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya kenapa gue bilang terus lakukan akumulasi, gitu karena market itu nggak ada yang cuma begini doang nih, naik doang. Ada masa-masanya di mana dia akan terjadi koreksi, dan koreksi. Nah, masa-masa koreksi itulah tempat kita akumulasi, jangannya takut gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke TA kita. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia berhasil mereclaim MA50. Artinya PR dia berhasil dia lakukan. That's good ya. Nah, selanjutnya gimana nih? Selanjutnya adalah PR untuk hari ini. PR untuk hari ini gue sih nggak terlalu muluk-muluk. Gue berharap dia bisa bertahan aja di atas dari MA50. Kalau bisa selain bertahan, reclaim 43.258 begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin di daily-nya ya, atau bukan setup, itu berarti PR untuk Bitcoin di daily. Nah, selanjutnya kita akan geser ke weekly. Untuk ke weekly, saham PR-nya juga lagi-lagi ya, weekly masih mirip-mirip, yaitu adalah bertahan di atas triple support band ya selama mungkin sampai dijemput. Kalau sampai ternyata tiba-tiba bearish ya, nah, jangan sampai tembus gitu ya. Kalau bisa mantul di bull support band yang sekarang ada di angka 35.616 sampai 37.000 lebih 90 sen ya. Itu kurang lebih PR untuk Bitcoin secara lebih makronya begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa di sini sayangnya terjadi penguatan ya. MA50 tembus. Gue berharap dia ke reject di MA50, ternyata tidak berhasil ya. Untuk sekarang yang menjadi tombaknya adalah MA200 nih. Semoga MA200 berhasil menahan dan membuat suatu lower high ya, karena technically speaking ini masih lower high ya. Masih lower high. Ya, setelah lower high bisa lower low lagi. Kalau itu terjadi, tentunya ini akan menjadi suatu hal yang sangat bagus untuk Bitcoin in general ya. Nah, dan selain dari itu juga kita bisa di sini di MA200 di daily itu sendiri, walaupun MA20-nya sudah dead cross nih, tapi belum menjadi resisten ya. Kalau kita lihat mungkin mirip-mirip kayak waktu di mana ya, kayak di sini nih. Nah, udah tembus tapi belum jadi dead cross begitu. Udah tembus jadi sudah jadi dead cross tapi belum jadi resisten. Salah ngomong, belum jadi resisten. Nah, harapan kita adalah saat udah tembus jadi resisten kayak di sini nih. Nah, ya. Lebih bagus lagi kalau kayak di sini nih. Nah, udah tembus jadi resisten. Boom. Ya. Jadi itu kurang lebih harapan kita untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit.
Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita selanjutnya akan mendengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa, aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini, one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa, ya, fiatnya. Lo tinggal pilih juga asetnya apa, ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan, ya. Lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo, ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo, ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC, ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC, ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade, ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal, ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage, ya, dan seterusnya, ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Untuk masuk ke buy limit seperti biasa, kita akan mulai dulu dengan Bitcoin, lalu ke Ethereum. Altcoins akan di sesi kedua, ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri kita bisa lihat di sini, ya, dia berhasil mereclaim MA50, artinya buy limit ke berapa nih, ya. Ini jadi masuknya buy limit pertama lagi, ya. Buy limit pertama di MA50 kembali aktif, tepatnya di angka 42.900. Buy limit kedua di angka 42.052 USD, dan buy limit ketiga di 41.204, ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kemarin posisi short sudah kena target TP, tetapi buat lo yang baru buka sekarang nih, ya, harusnya enggak sih, ya. Tapi buat lo yang ketinggalan sekarang, ya, mungkin target TP-nya boleh di MA50, tapi ya lagi-lagi itu buat yang ketinggalan, ya. Kalau buat kemarin yang buka di kemarin, TP di kemarin, harusnya ya udah profit, ya. Nah, untuk sekarang posisi longnya gimana? Posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 sebagai support, ya. Nah, target TP dari ini adalah di 43.258, ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin, dan secara struktur dibilang bagus sih belum, ya. Dibilang bagus belum. Tapi PR-nya pelan-pelan dia selesaikan. Nah, semoga PR hari ini bertahan di atas DM50 berhasil. Kalau bisa daily close di atas dari 43.258. Oke, sekarang kita akan masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini, ya, kondisinya itu bagus, lebih bagus dibandingkan dengan Bitcoin, ya. Dia kemarin rally sebesar 3,05% dan daily close di atas dari buy limit pertama. Artinya Ethereum kembali utuh secara buy limit, ya. Buy limit pertama di angka 2.570, buy limit kedua di angka 2.492, dan buy limit ketiga di MA20, tepatnya di angka 2.396, ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya lagi-lagi nanggung, ya. Lagi-lagi nanggung. Kemarin belum terjadi retest 1 sekalipun, ya. Nah, udah nembus lagi. Nah, untuk sekarang berarti adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di 2.570, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang paling konservatif adalah di sini, di angka 2.618. Posisi shortnya kita nunggu dulu deh, ya. Sekarang lagi-lagi posisinya rada sedikit aneh, ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Secara struktur tentunya seperti pembahasan kemarin, ya, Ethereum jauh lebih oke dibandingkan dengan BTC for now, ya. Nah, jadi mungkin selama BTC nggak ada movement yang aneh, ya Ethereum bisa lanjut bullish.
Tapi kalau BTC banyak hal-hal aneh gitu ya, mulai drop-drop lagi, mau nggak mau Ethereum walaupun sekarang lebih bullish, dia akan cenderung ketarik seperti kemarin-kemarin di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk di Ethereum. Seperti biasa aku ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage dan berpikir jangka panjang untuk kripto. Plus malam ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Ada ini besok ya, hari ini. Hari ini itu ada core retail sales dan juga ada retail sales. Ini keluar 2 jam setengah 9 malam. Ya, jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati jangan dipaksain kalau udah dekat-dekat jam segini. Lebih baik pertimbangkan untuk TP secara manual. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.